Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang yang lagi viral di Pati, Jawa Tengah, saudaraku. Karena ada petilasan empu. Itu yang akhirnya menjadi makam dan makamnya itu dibongkar, saudaraku, dan sekarang itu lagi viral sekali di daerah Pati, Jawa Tengah, tepatnya itu di masuk wilayah Maitan, saudaraku. Namun sebenarnya itu kalau menurut saya masih ikut wilayah Wukir Sari, karena dulu saya melihat tapal batasnya itu di masih ikut Wukir Sari, saudaraku, karena tapal batasnya itu masih di sebelah jauh, saudaraku, dari makom yang lagi viral itu. Dan nanti, saudaraku, apa hubungannya sih dengan ini? Kan ada ikat pinggang yang saya pakai selama ini, saudaraku. Ini nanti akan saya buatkan edukasinya dengan detail. Simak videonya baik-baik ya, saudaraku, biar tidak salah kaprah. Itu dulu memang ada petilasan, saudaraku. Itu sekitar 10 tahun yang lalu itu saya lihat itu masih apa ya, belum dibangun, ada batu besar gitu, saudaraku. Lempengan batu besar itu di dekat petilasan empu itu tadi. Dan waktu itu, saudaraku, saya memang sering genjar-genjarnya berburu jenis-jenis batu badar, saudaraku. Dan di situ itu kebetulan ada badar besi empu, dan dulu saya juga sempat menemukan badar besi Selonata itu ada 2 biji, saudaraku, di petilasan empu itu tadi yang ada di Maitan itu tadi, saudaraku. Dan di dekat situ itu tadi, saudaraku, sekitar 7 tahun yang lalu itu tahu-tahu dibangun ada makam, dan di situ ada tertulis Usman bin Yahya, saudaraku. Dan setelah saya tahu waktu itu, saudaraku, ya saya juga waktu itu berdoa memohon sama Allah kalau kebenaran itu biar nampak, bahasanya biar gamblang lah waktu itu. Dan ya akhirnya sekarang saudaraku terbukti ternyata itu tadi dipalsukan, saudaraku. Dan sekarang makam Usman bin Yahya itu kan ada pelang namanya ya, saudaraku, itu sudah dicopot, saudaraku. Sudah dikembalikan lagi, dan nama aslinya itu kalau menurut penduduk sekitar itu Ki Ageng, ya Ki Ageng apa gitu, saudaraku, saya agak sedikit lupa namanya. Namun yang jelas, saudaraku, dari itu tadi, saudaraku, ya berkaitan tentang makam Usman bin Yahya, karena dulu itu saya dapat beritanya itu kan kenapa kok dikasih nama Usman itu tadi, padahal nama aslinya itu Ki Ageng, saudaraku. Karena saya yakin karena di sekitar situ ada petilasan empunya itu tadi, saudaraku. Tidak mungkin kalau Usman bin Yahya itu atau ada nama Habib Usman bin Yahya itu kan bukan orang pribumi, saudaraku. Karena setahu saya Usman bin Yahya itu kalau di buku sejarah itu kan masuknya itu di bawah Belanda untuk membodohi para ulama atau kiai di Nusantara, saudaraku.
karena Usman bin Yahya itu anteknya Belanda sebenarnya. Kenapa kok sampai dikasih nama itu, saudaraku ya? Itu ada beberapa versi, saudaraku. Ada yang informasi saya dapat, karena dulu itu kan orang wilayah sekitar situ kan meyakinnya kan, ditanyakan ke si itu saudaraku yang di Pekalongan itu, yang namanya belakangnya juga Yahya itu, karena menganggapnya kan ya itu orang yang tahulah bahasanya, dan ujung-ujungnya akhirnya itu dikasih nama itu tadi, saudaraku, Habib Usman bin Yahya. Dan ya akhirnya sekarang itu sudah terbongkar itu tadi, saudaraku, karena tidak pas, bahasanya itu menyimpangkan sejarah aslinya, saudaraku. Dan waktu itu ya saya tahunya di situ petilasan. Karena apa, saudara? Karena zaman dulu sekitar waktu itu, saudaraku, saya berburu itu kan saya sering riadoh. Akhirnya itu saya tahu di situ ada petilasan Empu, saudaraku, karena itu ya itu tadi masuk wilayah Ukirsari sebenarnya, tidak masuk wilayah Desa Maitan. Namun kalau sekarang masuknya ke Desa Maitan itu, saudaraku, karena saya pelajari dari nama Ukirsari. Ukirsari itu pamor, saudaraku, jadi sari pamor. Dan setelah saya teliti, saya cek langsung di situ memang ada petilasan Empu, saudaraku. Dan ini, saudaraku, buktinya. Saya mendapatkan batu badar besi Empu dari Ukirsari atau Maitan ya, saudaraku, yang sekarang masuknya ikut Desa Maitan. Ini, saudaraku, badar besi empunya. Dan dulu, saudaraku, saya punya ikat pinggang yang seperti ini itu 2. Namun yang satu itu dibawa sama murid saya, Pak Bodo, itu yang dulu pernah saya buatkan videonya, yang pernah saya unggah, saudaraku. Dan ikat pinggangnya yang dibawa Pak Bodo itu dibawa menantunya, saudaraku, itu juga hilang. Seperti ini, saudaraku, perwujudan badar besi Empu Maitan yang dulu saya sebutkan itu badar besi Empu Ukirsari, yang sekarang menjadi masuk wilayah Desa Maitan itu tadi, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Dan kalau ditanya, Gus, kok paham betul atau tahu? Tahu, saudaraku, karena saya mempelajari itu tidak hanya dari apa, kalau orang-orang dahulu itu kan sanepo, saudaraku. Sanepo itu bahasanya simbol, saudaraku, seperti nama desa itu tadi. Jadi saya lacak dari situ, dan akhirnya itu tadi memang benar-benar ada petilasan empunya, saudaraku. Dan seandainya dipertanyakan lagi, apakah Gus bisa membuktikan di daerah dekat makom Usman bin Yahya yang dibongkar itu tadi ada badar besi empunya? Bisa, saudaraku, karena memang di dekat situ ada. Dan kenapa tidak saya videokan, karena nanti takutnya itu banyak disalahgunakan, saudaraku, karena di situ masih ada beberapa badar besi empu yang sebenarnya bagus sih. Takutnya nanti diambil orang kan, disalahgunakan, saudaraku. Karena yang tahu daerah situ itu Pak Bodo juga tahu, saudaraku, sama menantunya itu tadi, karena dulu itu saya yang ngasih tahu tempat lokasinya, persis lokasinya, saudaraku. Namun kalau orang biasa, saudaraku, tidak bakal tahu karena samar. Samar itu bahasanya itu hampir apa ya, saudaraku, bahasanya itu. Kalau di bahasa Indonesia kan kok agak susah saya ngomongnya. Jadi
tempatnya seandainya kita lewatin itu kita tidak berpikiran kalau di situ tempatnya saudaraku. Jadi samarnya di situ. Dulu saja saya waktu pas berburu badar besi Empu ini saudaraku, itu saya menemukan batu badar besinya Empu itu di dekat dekat saya saudaraku. Dekat saya berdiri waktu itu. Dan kok nggak kelihatan, saya berpikirnya seperti itu setelah saya baca wasilah saudaraku ya. Saya kirim baca wasilah itu ke Nabi besar kita Muhammad, ke Syekh Abdul Qadir Jailani dan para empu di sekitar situ saudaraku. Di petilasan itu tadi, alhamdulillah itu tahu-tahu batu badar besinya itu di samping dekat saya berdiri saudaraku. Padahal sebelum saya bacakan wasilah itu tidak kelihatan. Ya itu tadi samar bahasanya. Tidak kelihatan, tahu-tahu di situ saudaraku. Dan setelah saya cek itu badar besinya ternyata super istimewa saudaraku. Dan saya juga pernah mendapatkan badar besimu yang kinatah emas. Itu videonya saya unggah saudaraku. Badar besi empu yang kinatah emas itu yang ada saya dapat di dalam batu saudaraku, itu dapatnya saya dari situ saudaraku. Itu super bagus barangnya. Dan itu juga satu-satunya saudaraku. Dapatnya itu tadi di daerah yang sekarang masuk wilayah Maitan itu tadi saudaraku. Bagus sekali saudaraku badar besinya. Dan saya juga punya cincin saudaraku, itu rem jarinya saya ingat saya itu besar-besar, ukuran jari 11 kalau enggak 12 itu saudaraku. Dan cincinnya itu ada 3, itu setiap saya cari aja itu enggak ketemu saudaraku, tahu-tahu nongol. Namun setiap hampir saya buatkan video itu susah saudaraku, enggak ketemu. Padahal biasanya itu kan saya taruh di dekat sekitar sini saudaraku, dekat tempat sholat saya itu. Namun badar besinya itu agak aneh. Anehnya itu tadi sering terkadang itu enggak kelihatan, terkadang itu setelah saya pas ya masuk sholat ke kamar ini saudaraku, itu tahu-tahu ya ada gitu. Dan yang ini saudaraku, badar besi yang saya jadikan ikat pinggang ini saudaraku, ini saja bahasanya kalau orang saya ancam saudaraku, kamu kalau sampai saya pakai atau saya cari, kalau mau saya buat ikat pinggang enggak sampai kelihatan, akan saya lebur saudaraku badar besi ini. Namun ya alhamdulillah setiap saya perlukan itu badar besinya nongol saudaraku. Mungkin bahasa tuah kodamnya itu mungkin takut atau gimana. Ini kalau pas saya cari sampai enggak ketemu akan saya lebur saudaraku. Ya namun alhamdulillah masih kelihatan seperti ini saudaraku. Ya seperti ini saudaraku perwujudan batunya. Dan saya juga kalau yang ini punya satu-satunya saudaraku. Namun kalau badar besinya, kalau yang lain ada saudaraku simpanan. Dan yang masih punya lumayan agak banyak saudaraku itu sampai sekarang menantu Pak Bodo saudaraku, karena itu masih kakak saya dan orangnya juga tidak begitu paham. Nanti kapan-kapan kalau orangnya di rumah mau saya beli, mau saya koleksi saudaraku. Karena badar besi punya itu kalau dari Ukir Sari atau yang sekarang menjadi ikut wilayah Maitan itu sangat langka sekali saudaraku, dan tuahnya itu super bagus. Seperti itu saudaraku. Dan pesan saya saudaraku ya, kalau sejarah ya biar apa adanya saudaraku ya. Sejarah itu jangan diotak-atik saudaraku, karena bangsa yang besar itu ya sejarahnya harus tetap dari dulunya saudaraku. Karena kalau sejarahnya berubah, suatu negara itu pasti akan hancur saudaraku, akan mudah dijajah bahasanya. Makanya sekarang itu kan ya itu karena kemarin itu saudaraku ya viral
masalah nasab itu akhirnya banyak orang mencari kebenaran dan banyak juga ditemukan itu di makam-makam itu ya tahu-tahu ada belakangnya itu saudaraku ya ada nama, kalau di Pati kebanyakan itu Yahya itu tadi saudaraku, bin Yahya itu, dan sekarang banyak dibongkar saudaraku. Dan saya melihat kalau di TikTok saudaraku ya, itu banyak berseliweran video-video setiap makam itu yang ada belakangnya Yahya saudaraku, itu 1 tahunnya aja dapat uang itu 5 karung, itu setornya ya ke itu tadi, ke yang punya bin Yahya itu tadi saudaraku, belakangnya itu 1 makom itu 5 karung. Kalau 20 makom kan sudah bisa dihitung saudaraku berapa karung itu uangnya. Makanya orang itu juga kaya saudaraku. Dan yang harus diwaspadai saudaraku, kita sebagai anak muda harus meluruskan sejarah, jangan sampai dibelokkan saudaraku ya. Karena apa? Karena dulu leluhur-leluhur kita itu memperjuangkan tanah air kita, negara kita itu saudaraku ya, itu dengan darah dan air mata saudaraku. Perjuangannya para leluhur kita itu sangat luar biasa. Makanya saya selalu berpesan, cintailah negerimu saudaraku ya, lestarikanlah budaya gitu. Bahasanya Jawa digowo, Arab digarap saudaraku. Meskipun kita muslim ya, sebagai orang Jawa harus kita jawani, karena budaya kita itu lebih luhur bahasanya dari budaya-budaya orang-orang bangsa asing di luar sana saudaraku. Bangsa kita itu budayanya itu lebih luhur bahasanya, lebih tahu adab dan sopan santun. Seperti itu. Semoga saudaraku sekalian paham. Bila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan ya mohon dimaklumi saudaraku, dan saya akan selalu berusaha untuk meluruskan bahasanya sejarah atau edukasi dengan apa yang pernah saya pelajari saudaraku. Karena untuk membuatkan edukasi itu harus memang benar-benar memahami, harus tahu betul saudaraku, tidak asal kita mengucap itu, kita harus juga bisa membuktikan. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku. Dan ada saudara kita yang bertanya tentang benda-benda bertuah. Ya silakan saja saudaraku, karena benda bertuah setiap yang saya unggah itu sering saya bilang saudaraku ya, itu tidak lama banyak yang termaharkan. Berhubung saudaraku kepengen ya, silahkan saja. Seperti itu. Oke saudaraku, cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.